Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun cukup kompak, langannya belum nih. Kayak organan mau nih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat guru kita, kiai kita, orang tua kita, Buya Abdul Syakur Yasin yang kini telah berpulang kepada sahabat tertinggi, raji'un ila rafiqil a'la, dan keluarga besar Pondok Pesantren Cadang Pinggan yang terhormat, khusus Ibu Nyai Zainab Al-Huda beserta keluarga, para sepuh, para kiai, para ustaz, para ibu nyai, para ustazah, dan yang kami hormati ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, dan yang tercinta adik-adik putri, adik-adik putra. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa bersilaturahim dalam rutinitas kita tiap malam Rabu di Majelis Kholwat Buya Syakur Alas Sukatani Trisi Indramayu, dan pas sekali momennya, yaitu bahwa mulai tanggal 1 bulan Kapit sampai insya Allah Lebaran Akbar atau Dzulhijjah, yaitu agenda besar di Majelis Kholwat Buya Syakur ini atau Bumi Kholwat, diselenggarakan Kholwat 40 hari. Dan kepada para kholwater, para sahabat kholwat, diucapkan semoga berkah. Para ibu, para bapak sekalian, bahwa manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sempurna. 2 kaki, 2 tangan, 2 mata, 2 telinga, semuanya adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lahir menjadi laki-laki adalah anugerah dari Allah. Yang lahir sebagai perempuan adalah anugerah dari Allah. Laki-laki terlahir tidak pernah minta lahir sebagai laki-laki. Yang perempuan tidak pernah minta lahir sebagai perempuan. Yang lahir di Indramayu
tidak pernah minta lahirnya pengen di Indramayu. Murni kehendak Allah, anugerah Allah. Oleh karena itulah kenikmatan paling utama yaitu anugerah diciptakan, diwujudkan sebagai manusia. Engkau tidak punya jasa apapun, engkau tidak punya jasa apapun, beli dua perbuatan bagus apa-apa, orang dua perbuatan bagus apa-apa, tetapi diberi hadiah besar yaitu diciptakan. Ini adalah anugerah terbesar. Yang kedua tadi, bahwa kita diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa fisik kita, yaitu seluruh organ tubuh kita, terutama sekali pada ibu pada bapak. Di dalam kepala kita, menurut penelitian para ahli, ada 100 miliar sel otak. Ibu-ibu bapak, 100 miliar neuron atau sel otak yang dasar kita ini di kepala Anda, di kepala Anda, di kepala kita semua 100 miliar. Gimana? 100 miliar sel otak, otak kiri dan otak kanan. Di tengahnya ada yang disebut membran, yaitu namanya corpus callosum. Corpus callosum pada perempuan lebih tebal. Ya, ibu-ibu, dengarkan nih. Corpus callosum di otak perempuan yang menghubungkan otak kiri dan otak kanan itu lebih tebal, sehingga perempuan bisa mengerjakan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan. Setek di kompor, kompor siji maning, goreng tahu, kompor sijine godhog wedang, kompor siji maning gawe rendang. Wis mengkoran bari ngisi bawah bisa. Kenapa? Karena otak kiri dan otak kanannya terhubung melalui membran atau yang disebut corpus callosum. Paham ini ya? Ya deh. Ya. Perempuan ketika dia masih anak-anak baru lahir, kemudian berkembang 1 tahun atau lebih, anak perempuan biasanya lebih cepat bisa ngomong ketimbang anak laki-laki. Mengapa demikian? Karena otak kiri dan otak kanannya berkembang bersamaan. Hebat nih Gusti Allah ini. Berarti Gusti Allah hebatnya. Malah kadang-kadang kan ngomong gitu. Dan kompor, godhog wedang, tulis banyu wudhu, tulis sembahyang. Pikir ya berangkat sembahyang, wedang mubah. Selesai ini. Sehingga lagi sembahyang itu, ada suara kompor. Ya. Nah oleh karena itu meskipun bisa melakukan beberapa hal, ya meskipun bisa melakukan beberapa hal, tetapi kalau menyebabkan godhog wedang atau masak kemudian ditinggal sembahyang aja, kalau sembahyangnya dengan masakan baik, ya tak? Yes. Kemudian lagi, ketika kita berzikir, nah ini penting nih.
Ya Razzaq, Ya Razzaq, Ya Razzaq. Atau baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan seterusnya. Atau baca Wabimah. Kullama dakhala 'alaiha Zakariya al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Itu direspon oleh otak kita. Apa yang kita ucapkan direspon oleh otak kita, bahkan terekam di dalam DNA kita. Ya. Nah, karena direspon oleh otak kita, lalu disalurkan ke dalam jantung kita. Dan sekali lagi, menurut penelitian bahwa di jantung manusia juga ada memori, ada sel otaknya, sekitar jumlahnya 40.000 lebih. Dan satu lagi, tadi kita bahas bersama-sama bahwa sel otak manusia itu kurang lebih jumlahnya 100 miliar. Satu sel otak mirip komputer paling canggih di zamannya. Kalau ada anak sekarang lahir, anak sekarang yang baru lahir, itu satu sel otaknya mirip dengan komputer paling canggih di tahun ini. Jadi anak sampean, kalau sampean ini lebih pintar anak sampean, karena dia lebih canggih otaknya. Ya beda. Ya kan? Pengen sampai sih dikongkon. No, wis maghrib, mari dolanane. Ya beda. Kalau kau dingin pak, wis maghrib, kau bisa dapat tanggung. Bisa jawabnya. Iya kan? Panganan zaman bengen kalau panganan zaman ini akhir di akhir zaman itu, karena otak manusia itu terus berpikir bagaimana memproduksi dan produktivitasnya meningkat, karena otaknya semakin canggih. Anak-anakmu akan menciptakan lebih banyak hal lagi. Motor zaman bengen karena motor zaman ini bagus deh. Bagus zaman ini orang digigilani, begitu starter langsung mangkat. Zaman dulu ada gigi, malah di mana starter dijepit dingin diselak. Lalu diciptakan oleh zaman sekarang. Jadi otak orang zaman ini lebih hebat, terus berkembang seperti itu. Pemain di mana jago dengan otak-otak seperti anak. Ya. Dodol yang terbuat dari tulang anak, dodol yang terbuat dari gedang anak, dan macam-macam panganan yang diambil. Ya, artinya apa? Perkembangan otak manusia terus semakin canggih dan semakin canggih. Penemuannya di berbagai bidang semakin canggih dan semakin canggih. Di bidang pertanian misalnya. Dulu padi itu baru bisa panen setelah umurnya 7 bulan, nanti bisa panen. Lalu ditemukan lagi bibit padi yang seperti yang sekarang kita nikmati ini. Konon ada lagi bibit padi yang bisa berluaskan 2 bulan bisa panen. Berarti setahun pirang dulu. Lama 2 bulan panen setahun bisa terpirang ini. Berarti harga tanah akan semakin naik nantinya. Dulu ketika panenan itu 7 bulan sampai panen siji sudah bisa panen, harga tanah belum mahal. Sewise panen setahun ping loro, harga tanah makin meningkat. Setelah setahun bisa panen ping telu, nambah larang maning, dan seterusnya dan seterusnya. Kehidupan terus berubah, berkembang, bergerak, berubah, berkembang, bergerak terus seperti itu. Benar? Oleh karena itulah
pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita beristighotsah, kita berwamimah, seperti kita memberi modal pada anak-anak kita. Wong tuae sing melu istighotsah, wong tuae sing melu wamimahan, kalau si ora anak-anaknya akan berbeda. Ada dengan berbeda. Akan berbeda. Demikian para ibu, para bapak sekalian. Kemudian para ibu, kembali lagi bahwa kenikmatan atau anugerah besar dari Allah untuk kita, yaitu yang pertama anugerah diwujudkan. Kemudian anugerah berikutnya kita diberi fasilitas. Dulu engkau tidak ada, dulu engkau tidak ada, dulu kita tidak ada. Ketika kita belum ada, ketika kita belum lahir, matahari sudah bersinar, angin sudah berhembus, air sudah mengalir. Ya, sekarang pun setelah kita lahir, kita menikmati ini semuanya dari Allah. Matahari tetap bersinar, air tetap mengalir sejuk, udara berhembus milir, membuat kita sehat. Ya, bumi berputar sebagaimana biasanya. Sampai nanti ketika kita mati pun matahari tetap bersinar, air tetap mengalir, udara tetap berhembus. Ya, jadi langkah kita, anak kita, dunia baik-baik saja. Ya begini ya. Kita anak, ya dunia seperti itu. Matahari bersinar, angin berhembus, air mengalir, api menyala. Langkah tidak tertolong. Artinya apa? Artinya kita hendaknya sadar diri bahwa jangan ada kesombongan di dalam diri kita. Ternyata tanpa kita pun dunia baik-baik saja. Ya kan? Mau persoalan begini para bapak ibu sekalian. Semua potensi yang kita miliki, apakah kekayaanmu, apakah rupamu yang cantik, apakah keilmuanmu, semua potensi yang hebat itu berpotensi juga mendorong kita ke arah kesombongan. Situ kamu dasar lembaga, semua mau sugi dongkal itu. Loh, berarti sugi menyebabkan kita menjadi sombong. Dasar kota pesa, si ngomong bagus sama pesa. Bagus. Wong ayu sobat beli. Wong ganteng sobat beli. Berpotensi ke arah sombong. Duit akeh sobat beli. Oleh karena itulah kita hendaknya sadar diri bahwa apa yang kita miliki, semua yang kita bisa adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka jambilahnya jam 10:30. Sebelum kita lanjutkan, kita bernyanyi dulu. Ning dunya pira suwene, muni kabeh. Ning dunya pira suwene, engkone pada balik kabeh. Bersama-sama. Pada balik kabeh ning akhir
sejatine mung amal bagus sangune cerdas. Bapak-bapaknya belum kedengaran nih, jangan ragu. Ning dunya pira suwene engkone pada balik kabeh ning akhirat ya sejatine mung amal bagus sangune mung amal bagus cerdas mung amal bagus. Nah sekarang kita kupas dulu, apa sih amalku? Persoalannya amal itu bahasa Arab, masuk ke dalam bahasa Indonesia, diadopsi menjadi bahasa Indonesia, nikenehi bergeser. Ngamalku sembahyang, membaca Quran, ngerer tasbih, ya Pak, bergeser. Padahal ngamal itu artinya aktivitas atau kegiatan atau pekerjaan. Pekerjaan bagus berarti ngamal bagus. Macul bagus nih. Menggarap sawah, diopeni sawah yang bagus, waya disemprot dengan tepat, waya digarung, aneh amal bagus itu. Ngamal bagus itu. Iya kan? Dagang, ngamal bagus itu. Ngamal bagus. Menjadi polisi, ngamal bagus itu. Ngamal bagus. Dari dokter, ngamal bagus itu. Jadi amal itu bahasa Arab masuk ke dalam bahasa Indonesia, bergeser maknanya. Padahal sesungguhnya amal itu artinya pekerjaan atau kegiatan atau aktivitas. Amal bagus berarti aktivitas yang bagus yang bermanfaat bagi sesama. Jadi wong tani oleh ganjaran beli kalau amal bagus tuh. Kalau amal bagus oleh nilai bagus, oleh ganjaran bahasa namanya. Ya, bahasa jangan mengenai oleh ganjaran. Malah begini para bapak ibu sekalian, yang namanya pekerjaan itu yang paling utama adalah bertani. Kenapa? Karena bertani menciptakan atau membuat sesuatu yang belum ada menjadi ada. Ya kan? 10 kilo kapal, maunya ada 10 kilo kapal disebar dari winian. Barang wis dari winian 10 kilo maulah, wis dari winian disebar menjadi 1 hektar tanah. Maunya 10 kilo atau 15 kilo disebar bagi 1 hektar. Barang wis dari 1 hektar dipaneni oleh pira kan? 6 ton. Maunya 10 kilo atau 15 kilo bagi lu 6 ton atau 7 ton. Mau bilang sama berarti menciptakan dari yang tidak segitu menjadi segitu. Ya begini, barang nyebar bibit, si nyebar bibitnya dibayar, oleh bayaran. Sekeluarga bisa mangan waral. Waya nyemprot, si nyemprotnya oleh bayaran, bisa mangan sekeluarga waral. Wayang garam
singgaran uang, bayar money, ya kan? Sudah begitu, obat semprotnya dibikin oleh pabriknya yang kerja ribuan karyawan. Berarti mereka makan dari kegiatan bertani. Garam atau pupuk dibuat oleh pabrik, dari pabrik diangkut oleh mobil yang ada supirnya, mobil butuh bensin ada singgakan, semuanya melu mangan kabeh. Ana wong tani lu melu mangan kabeh. Supire oleh bayaran, singgakan bensinnya oleh bati. Ninggalan melimangan, mampir di warung, mangan di warung, oleh bati. Oh. Aktivitas bertani semuanya itu menikmati. Sengaja nak beli melu macur, ya kan? Wis dipanen nih, saya kan masa sanggupan mana nih direktur. Mau kedua, anak kerapagan, anak mana ngapakan, sebenarnya komben. Oh, sing duwe kombene oleh bati, sing kakak waringnya untuk madai berapa oleh bati mani. Semuanya mendapatkan bayaran dari aktivitas bertani. Bayangkan betapa hebatnya Gusti Allah, pertanian menghidupi jutaan manusia. Ya gitu ya. Mulanya yang gini, kita berterima kasih kepada orang lain karena peran orang lain juga kita makan, peran orang lain juga kita sehat. Semisal mana pari beli bisa diselip deh, anak sebagai pabriknya gitu, anak bulognya digawa mempabrik, diselip di pabrik, dipindah ke bulog, dipindah ke sana kemari, diperdagangkan ke sana kemari, melu mangan kabeh dari aktivitas bertani gitu, ya be. Itu yang nomor satu adalah bertani. Oleh karena demikian, kita atau siapapun orangnya yang bertani, bersyukurlah menjadi petani. Giatlah bekerja sebagai petani, karena bertani adalah anugerah dari Allah. Dari pertanianlah kita semuanya sumber nomor satu, yaitu hubungan kita satu sama lain dari bertani. Buat kurang. Ya. Kemudian yang kedua, pari sawise dipaneni dipangan dewek orang tua. Sawise dipaneni karena beli kuat dipangan dewek sehingga anak sedikit. Disinilah peran pedagang. Mulanya pedagang ini amal soleh, amal bagus orang dagang ini. Kita beli beras tidak harus datang ke bulog, tidak harus datang ke pabrik. Sudah ada yang membantu kita, yaitu yang dagang beras di pasar-pasar, di warung-warung, di toko-toko. Kita sudah tidak perlu jauh-jauh. Ini peran pedagang, memudahkan orang lain mendapatkan barang. Jasanya di sini. Yang pantuku sampo ibu bapak-bapak. Pantuku sampo, pabriknya di Tangerang. Ya. Pantuku sampo tidak harus datang ke Tangerang. Sudah ada warung di sini yang memudahkan kita mendapatkan sampo. Pantuku udut bagaimana segala udut. Tidak harus datang ke Kudus, tidak harus datang ke Kediri, ke kota-kota yang ada pabrik udut. Ada pedagang di sini yang memudahkan kita mendapatkan barang-barang yang kita butuhkan. Jadi berdagang adalah ngamal soleh. Oleh karena demikian, mereka yang berdagang
yang berdagang, laki-laki perempuan, giatlah berdagang, giatlah terus kalkulasi berapa belanjanya, berapa yang harus kita jual, untungnya berapa, dijalani dan diinfakkan untuk fakir miskin. Ya begini. Ini penting. Berdagang adalah ngamal soleh. Jadi ngamal soleh ternyata bukan hanya sembahyang, bukan hanya tasbih, bukan hanya baca Quran, ya. Tetapi juga aktivitas kita sehari-hari. Ya bertani, ya berdagang, ya menjadi dokter. Lamun langkah wong tani dosa kawin negara. Lamun langkah wong dagang dosa kawin negara. Lamun langkah sing dari polisi dosa kawin. Kuduana sing dari polisi, kuduana sing dari dokter, kuduana sing dari kuwe, kuduana sing dari hansip dan lain-lain. Semuanya harus ada. Dan semuanya bekerja sama, bersatu sama lain. Itulah makanya berkhulwat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan. Kita semuanya adalah makhluk Allah yang berpotensi bersatu membangun bersama. Ya, jadi dari botol aqua yang kau minum, dari segelas air teh yang kau minum, dari sepiring nasi yang kau nikmati, itu adalah kerjaan jutaan orang. Ketika kau makan satu piring nasi, siapa sih gawe piringnya? Orang gawe dia, orang lain yang bikin. Gue jadi sembahyang, jadi gawe piring, manfaat. Ajak anda penting, anda kemanfaatan dulu. Ya begini. Kompore, oleh gaya tidak betul. Satu piring nasi nih, satu piring nasi yang kita nikmati. Kompore kawanan wong, bekerja di pabriknya ngelawan pirang-pirang. Gas LPG-nya, kita juga butuh gas LPG yang kerja di pabriknya ribuan orang lagi, bahkan jutaan orang. Diangkut pakai mobil, gotong nengwong, ya kan? Jadi satu piring nasi itu pekerjaan kita bersama. Semuanya kita bekerja sama satu sama lain membangun kemajuan bersama, membangun kemanusiaan. Sekali lagi, oleh karena itu berkhulwat untuk meningkatkan, membangun kembali dan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Ya kan? Baju yang kau pakai, udung yang kau pakai, udung jilbabnya, peci yang kau pakai, jas yang kau pakai, handphone yang kau pakai, siapa yang bikin? Dibikin oleh orang di pabrik, dikerjakan, diteliti, dites dulu, lalu dijual, dibawa ke sana kemari, jutaan orang. Listrik yang kita pakai sekarang ini untuk penerangan kita malam ini bukan kita yang bikin, tetapi kerja sama kita semua. Mereka butuh kita butuh mereka. Oleh karena itulah, sabari, mari kita bersama-sama belajar untuk menyadari semuanya bahwa kita satu sama lain harus bersatu bersama-sama membangun kemajuan, membangun masa depan lebih cerah, bukan hanya di dunia ini tetapi sampai akhirat nanti. Jangkauannya bukan hanya dunia, bulannya ning dunya pirasuwe angkone pada balik kabeh ning akhirat ya sejatine mung amal bagus sangune. Kira-kira itu yang mungkin bermanfaatnya. Saya diakhiri sedaya kelupatan, mohon agung dan pangapunten. Sekali lagi kita nyanyi bersama. Ning dunya pirasuwene. Sama-sama.
pada balik kabeh. Ning akhirat ya sejatine. Mung amal bagus sangune. Oh iya, jadi setelah kepada mengapunten wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.